Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu 12 Juli 2020 dan selamat beribadah. Pemberita firman dan pelayanan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Penabur Surakarta. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB. Tema ibadah hari ini adalah Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Pemberita firman dalam ibadah hari ini adalah Bapak Penatua Jimmy Kalalo Sanger. Ungkapan situasi, perayaan syukur HUT yang ke-39 Persekutuan Kaum Bapak saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya para kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua khususnya kaum bapak tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 6, bait yang pertama dan keempat, Menyanyilah Orang Percaya.
Shalom Jemaat GPB Penabur Surakarta yang berbahagia. Kembali minggu pagi hari ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati dan diri kita untuk boleh memulai ibadah dengan menerima berkat awal ibadah berupa votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing untuk minggu hari ini dari Roma pasal 12 ayat 6 dan 7. Kita perhatikan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan yang ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapa. Engkau telah melengkapi para bapak dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia apapun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarilah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu, kami mengaku dan memohon kepadamu. Kristus
Jemaat yang berbahagia, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan kebenaran firman Allah, kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9 yang menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur minggu ini karena kami diperkenan untuk boleh mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah semua kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk menuntun kami boleh mengerti dan menghayatinya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, 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 nama Tuhan terpujilah. Haleluya, halelu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat pertama Korintus pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Surat pertama 1 Korintus 1, ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang berbahagia, minggu hari ini betapa kita boleh mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kita boleh memasuki bulan anugerah, bulan Juli dengan sehat kuat, dijauhkan dari berbagai penyakit khususnya virus corona. Minggu hari ini juga kita memperingati hari ulang tahun PKB yang ke-39. Usia 39 itu usia di mana seseorang kalau dia bekerja hasilnya sudah lumayan. Minimal sudah punya rumah, mungkin punya motor gitu ya Mas Joko ya. Minimal sudah punya sesuatu, 39. PKB tentunya jangan ukur PKB GPIB penabur ya. Sebab yang hadir seandainya ada 10 jari di tangan ini diangkat mungkin gak sampai mungkin 10 gitu ya. Jadi, tapi hari ini PKB berulang tahun yang ke-39. Untuk itu temanya, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Tema ulang tahun ke-39. Kaum bapak GPIB, gereja penuh iman dan berkat, gitu kan? Tidak kekurangan karunia. Kata kunci karunia. Apa ini karunia? Gift Inggrisnya ya. Karisma, mungkin karunia ya, karisma. Apa lebih jauh? Boleh dikatakan karunia di sini adalah anugerah spiritual, anugerah rohania yang diberikan kepada setiap orang percaya, kepada semua orang yang bergereja di rumah, kepada siapapun. Termasuk tentunya PKB yang berulang tahun yang ke-39. Ada anugerah spiritual yang diberikan.
kalau dogmatika sistematik itu paling tidak kita pakai dulu. Setiap orang itu Allah menanamkan yang namanya benih agama. Jadi setiap orang itu sebenarnya ada benih agama yang melekat, yang inherent pada dirinya. Setiap orang dengan benih agama itu, maka manusia di belahan dunia mencari yang transenden, yang adikodrati, yang supranatural, yang tidak terlihat, invisible hand, yang ada di balik semuanya. Nah, karena apa? Karena ada semen religionis, bahasa Latinnya. Semen religionis, benih agama. Benih agama yang ada inilah membuat orang mau mencari sesuatu. Siapa gerangan yang ada di balik semua peristiwa kejadian yang ada di dunia ini. Jemaat yang berbahagia, dalam ulang tahun ke-39, GPIB di seluruh pulau mengambil bacaan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 menjadi bacaan yang mau dipertemukan dengan ulang tahun PKB yang ke-39. Bagaimana sebenarnya Korintus? Sering sekali kita mendengar khotbah dari 1 atau 2 Korintus. Sering sekali kita mendengar kata kota Korintus itu berada di mana. Tapi memang menarik Korintus itu, sebab di belahan yang satu, di belahan yang satu itu, kedua-duanya dia itu punya satu pelabuhan masing-masing yang menghubungkan antara barat dan timur. Jadi memang segala suku bangsa, semua dagangan apapun di dunia ini itu akan ketemu di kota Korintus. Kalau kita baca sedikit survei PB, namanya survei PB, maka kita akan ketemu Lekeum dan Kenkrea itu 2 kota pelabuhan. Luar biasa ya. Bapak Ibu bisa bayangkan Tanjung Priok, Tanjung Perak bersebelahan. Satu di utara, satu di timur. Berdekatan. Karena kalau lihat Yunani itu, dia ada teluk. Nah, karena teluk itu dia aman bagi ombak besar. Itu ya kalau lihat di peta Alkitab. Nah, karena 2 pelabuhan ini, kota-kota Korintus yang ada di sini, dia amat sangat ramai, hiruk pikuk dengan semua orang. Orang baik dan pasti ada orang yang tidak baik ya. Dunia ini pasti ada 2 itu. Nah, Korintus yang bertemu berbagai bangsa, pedagang, manusia dari belahan dunia, timur, barat, utara, selatan ketemu. Pasti ada di situ kan ketemu. Tarik menarik antara yang baik dan yang tidak. Nah, dalam situasi kota Korintus, di sana ada sebahagian orang yang sudah terima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Untuk itu dikatakan di sini kan, kepada jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kristen itu kan dari kata ekkalio ya, dipanggil keluar. Nah, jadi dikuduskan, dikadoskan. Jadi kudus itu ini putih, inilah daerah kudus. Di luar kudus ini non kudus. Makanya ada istilah di luar sini itulah orang kafir. Karena orang kudus itu orang yang dikhususkan. Orang dari semua belahan di sini kemudian dipilih, ditempatkan di satu tempat. Itulah orang yang dikhususkan, dikuduskan. Nah, Rasul Paulus menyapa mereka orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan. Nah, orang sebagian kecil yang dikuduskan ini berada di mayoritas kehidupan yang amat sangat duniawi. Pada Rasul Paulus saat menulis surat 1 Korintus khusus, jadi dia sedang ada di Efesus. Tidak jauh memang. Ya. Nah, oleh karena itu kalau baca buku-buku ini dikatakan ini seperti surat penggembalaan, pastoralia, pastoral. Jadi ada
warga gereja yang punya kehidupan mulai menyimpang, ada warga gereja yang bebannya berat, ada warga gereja yang menangis terus karena gak pernah selesai masalahnya, ada hal-hal yang gak pernah ketemu. Nah, harus ada pastoral, harus ada sesuatu yang mencerahkan mereka, membukakan mereka, melehke mereka. Iki loh sing bener, jenengan ini pun gak bener, ojo bablas. Wes ngerti keliru kok bablas. Wes ngerti ndak benar kok yo ngeyel. Nah, surat ini Allah menggerakkan Rasul Paulus melalui kuasa Roh Kudusnya menulis surat ini untuk apa? Mengingatkan jenengan warga gereja yang ada di Korintus, ya mbok ya ojo ngono kuwi. Memang kamu hidup di dunia yang begitu banyak tantangan. Tapi kalau kita ambil istilah, ini tadi barusan Nyonya beli ikan laut, hanya belum dimasak. Kalau ikan laut ini matang, saya pulang, kemudian saya makan, pasti Bapak Ibu sepakat kan? Walaupun dia berbulan-bulan bertahun-tahun minumnya air laut, tapi ikan laut rasanya tidak asin kan? Walaupun kita hidup dengan orang yang rasanya duniawi, tapi rasa kita kan gak sama dengan mereka. Rasa mereka duniawi. Aku hidup ngepak-ngepak dengan orang duniawi, tapi aku gak dengan mereka gak sama rasanya. Beda. Nah, ini PKB yang ulang tahun 39, imam loh katanya, punya wibawa tanda petik, istri ora pareng, ojo ngono kuwi, dikit-dikit ojo kondo-kondo ya, ojo kondo-kondo ya, lagi opo? Suami harus yang ulang tahun PKB ini, anak-anak diberitahu, sinau yang tenanan, masa depanmu tuh ada di pundakmu. Nah, ini PKB yang ulang tahun, pastorali di suratnya. Mau mengingatkan warga di sana supaya seperti apa? Sebab kalau mereka dikuduskan karena mereka sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan sekali seumur hidup. Nah, sesudah bahagian itu, apa selanjutnya yang kita lihat untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan, mencerahkan kita pagi minggu ini? 4 sampai 9 ucapan syukur. Wah, luar biasa ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus masuk untuk supaya tidak menyinggung perasaan. Kadang itu kan komunikasi itu penting. Kadang itu kan kalimat pertama pembuka itu kan penting. Apalagi tidak ketemu face to face. Apalagi cuma SMS. Nggak ngerti dia nulis, ngetik dengan wajah apa kan kita nggak ngerti. Nah, coba kita bayangkan. Nah, Allah mengingatkan Rasul Paulus dengan mengangkat dulu mereka. Aku mengucap syukur. Diangkat loh. Walaupun janjane, walah hidupnya duniawi mungkin. Karena lingkungannya luar biasa, tekanannya duniawi luar biasa. Tapi diangkat aku mengucap syukur. Sebab apa? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Kamu itu lebih, kamu itu punya sesuatu, kamu itu punya karunia, sehingga dengan apa yang ada pada dirimu, janjane kamu bisa membedakan. Oh iki ora pareng, oh iki pareng, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Hidupmu yang begitu banyak tantangan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, engkau diperlengkapi dengan berbagai macam-macam perkataan. Ada karunia yang Allah taruh, yang Allah tanam. Apa dikatakan selanjutnya? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Berarti mau mengatakan dalam bacaan kita pagi minggu ini, apa yang sudah mereka imani,
Apa yang sudah mereka jalani dalam hidup dan kehidupan mereka sudah diteguhkan dalam Kristus Tuhan. Sudah iya dan amin. Jadi posisinya sudah iya dan amin. Iya artinya iya, amin artinya sungguh pasti benar. Berarti posisi mereka yang dikuduskan, berarti mereka yang diberi karunia yang luar biasa itu iya dan amin. Nah, kalau dia sudah tahu posisinya sebagai orang yang dikuduskan, yang dikhususkan, mestinya sesudah mendengar berita firman ini, dia mulai menarik diri. Dia mulai puas berkaca. Oh iya ya, aku pun keliru. Saya harus bergeser. Saya harus move on. Saya harus pindah. Ojo neng kene terus berkubang dalam kesalahan dan dosa. Jemaat yang berbahagia, di hari ulang tahun PKB yang ke-39, firman Tuhan mengingatkan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Diteguhkan jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ada di penabur GPIB, baik di Solo, di luar kota, di luar pulau, ada banyak, ada di Kupang, ada di Maluku Tenggara, Maluku Utara, ada jauh sekali di sana, rutin ikut terus. Dimanapun kita berada, semuanya ini sudah diteguhkan dalam penyataan Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak hanya itu, ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Berarti di sini ada pemahaman, engkau yang ikut Tuhan, engkau yang ikut Dia, sampai pada kesudahannya, Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dimanapun engkau pergi, Dia itu mengikutimu terus. Tidak pernah Dia akan membiarkan engkau sedetik pun. Kenapa? Dia meneguhkan engkau sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan. Ada jaminan, maksudnya orang yang ikut Tuhan sampai pada hari Tuhan, hari orang itu dijemput, sampai pada hari Tuhan, Tuhan datang kembali, orang ini didapati setia, taat. Setia itu Yunaninya pistos, pistis kata dasarnya. Padanan yang sama dengan pistos adalah taat, T-A-A-T, taat akan ajaran Tuhan. Taat dibolak-balik bacanya tetap taat. Artinya apa? Orang mau di depan Tuhan dia taat, orang mau di belakang Tuhan gak lihat, orang tua gak lihat, dia taat. Jangan cuma di depan, inje, bonggo, kayak Bu Eli, inje, senyum-senyum, wah inje, Anda di depan, di belakang. Iya, saya setia, saya taat. Nah, ini yang diinginkan. Inilah khotbah minggu bulan Juli. Kenapa? Allah yang memanggil kamu, ayat terakhir, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita setia karena di balik itu Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah setia. PKB, bapak-bapak di rumah masing-masing, bapak-bapak yang setia. Bukan kata orang dunia setia selingkuh tiada akhir ya. Nggak ada di orang Kristen itu. Orang lain boleh, itulah yang dunia mungkin punya rasa. Kita setia, taat, taat. Dengan demikian, ibu bapak, saudara yang berbahagia, bulan Juli ini, Tuhan menginginkan kita setia, seperti ayat 9 berkata, karena Tuhan kita adalah setia. Tuhan memberkati kita, semua anggota keluarga kita, dan jadilah orang yang setia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Jemaat yang berbahagia, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mengaku akan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Allah, Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur minggu hari ini, karena Engkau sudah memberkati kami seminggu yang lalu yang sudah kami lalui, dan kami diizinkan memasuki hari yang pertama di minggu yang berjalan, dan kami mendasarkan semua kegiatan kami satu minggu ke depan dengan kami bergereja di rumah kami, dengan kami bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Pada minggu hari ini, kami boleh mengucap syukur untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada anak-anak kami, cucu kami, menantu, orang tua, keluarga, baik yang ada di rumah, baik mereka yang ada di luar kota, di luar pulau. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar dan mungkin masih libur, dan sementara mereka belajar di rumah. Berkati anak-anak kami, jagalah iman mereka, tambahkanlah kepintaran pada mereka. Berkatilah anak-anak atau anggota keluarga kami, karena pandemi COVID-19 mereka belum bisa pulang, dan mereka ada di luar kota atau dimanapun. Tolonglah jaga, lindungi, dan berkati mereka dalam semua aktivitas mereka. Kami berdoa untuk kami yang ada di kota Solo, kami yang sekolah di rumah, kuliah, bekerja di rumah atau di luar rumah. Tuhan tolong berkenan menjaga, melindungi, dan memberkati kami semuanya. Berkati akan pelayanan gereja kami, walaupun sebagian besar belum bisa bertatap muka, tapi Tuhan boleh memberkati kami, baik kami para presbiter, diakan, penatua, pendeta. Berkati kami dengan keluarga, berkati kami dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Berkatilah semua anggota warga gereja kami dimanapun mereka berada. Cukupkanlah mereka, jamalah mereka bagi yang kurang sehat, yang sakit. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Para lansia khususnya, yang mungkin anggota keluarga atau anaknya tidak bisa datang menengok atau menjenguk. Tuhan tolong menghibur dan memberikan kekuatan kesehatan pada mereka. Kami boleh berdoa, memohon berkat daripada Engkau. Berkati para pemimpin kami di kota Solo, pemimpin dan negara kami tercinta Indonesia, Pak Jokowi, di dalam menghadapi COVID-19. Biarlah semua aparat TNI, Polri juga yang ambil bahagian di dalamnya Engkau berkati, dan kami terus berdoa Indonesia ke depan tambah baik. Mereka yang masih menderita dan positif Tuhan menolong. Para medis di garda depan Tuhan juga menolong. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja dan pemimpin yang ada di seluruh dunia. Di dalam mereka juga menghadapi COVID-19, Tuhan boleh menolong. Berkati kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Berilah kami kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Inilah doa syafaat syukur yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kasih-Mu melimpah di
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang doa persembahan. Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat 12 Juli 2020. Majelis GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun pada minggu-minggu ini bagi jemaat yang merayakan. Tuhan Yesus sumber hidup melimpahkan berkat-Nya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat, para donatur dan partisipasi jemaat untuk persembahan syukur, persepuluhan, renovasi, dan aksi 2000. Bagi warga jemaat yang ada kerinduan untuk memberikan persembahan syukur, dapat dipersembahkan ke Jemaat GPIB Penabur melalui kode rekening yang ada di layar di bawah ini. Dalam sidang jemaat pada 7 Juli 2020 telah terpilih pengurus harian Majelis Jemaat atau PHMJ masa kerja 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut. Ketua 1 Bapak Penatua Joko Suranto, Ketua 2 Diaken Gideon Malo, Sekretaris Bapak Diaken Sunu Waspodo, Bendahara Bapak Diaken Bayu Setyo Utoro. Demikian hasil pemilihan yang telah dilakukan pada sidang Majelis Jemaat 7 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Penabur Solo memberitahukan bahwa ibadah di Gereja GPIB Penabur Solo akan dimulai pada minggu ketiga tanggal 19 Juli 2020 pukul 7.30 pagi dengan protokol kesehatan. Sedang untuk ibadah sore belum diadakan. Bagi yang akan beribadah diharap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Adapun warga jemaat yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah minggu adalah warga jemaat yang berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun dan dalam kondisi sehat. Bagi warga jemaat di bawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun dan ibu hamil dimohon untuk melakukan ibadah minggu pada streaming melalui kanal YouTube yang akan dibagikan ke korsek masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua yang bertugas pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu 12 Juli ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Apa yang sudah kita dengarkan pada minggu pagi atau siang hari ini bolehlah menjadi berkat bagi kita dan khususnya PKB yang berulang tahun ke-39. Biarlah PKB kita boleh menjadi berkat untuk keluarga dan untuk gereja. Kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti 278.
Hai umat Tuhan, celiklah. Umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, hentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat yang berbahagia dan yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati kita untuk boleh menerima berkat-Nya. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.